Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Agam Awaludin dengan NIM 231151135. Kelas pagi A dengan tugas laporan keuangan PT Telkom Tbk dari mata kuliah estimasi biaya. Saya akan menjelaskan tentang analisa laporan keuangan PT Telkom Tbk. Dari grafik pendapatan PT Telkom 2020 sampai dengan 2022 dengan bias 185, 370 dan seterusnya dengan seri 1 pendapatan 2020. Terus neraca keuangan dan ada penjelasan. Neraca keuangan balance sheet adalah bagian dalam laporan finansial dalam akuntansi yang mencatat informasi terkait aset, kewajiban pembayaran pada pihak terkait dalam operasional perusahaan, dan modal pada waktu tertentu. Dari laporan ini Anda dapat mengetahui kondisi aset, kewajiban, dan modal pada bisnis Anda ke depannya. Semua jenis perusahaan maupun bisnis perlu memiliki atau membuat laporan neraca untuk dapat membantu pengelolaan keuangan dalam perusahaan tersebut. Umumnya bentuk laporan keuangan neraca dalam akuntansi ini terbagi menjadi dua, yaitu kontrol horizontal dan skala vertikal. Nilai modal pada balance sheet merupakan nilai yang tercatat dalam laporan perubahan modal. Keseimbangan yang didapat pada laporan ini dikarenakan terdiri dari pendapatan dan biaya yang tercatat di laporan laba rugi. Terus selanjutnya ada contoh laporan keuangan neraca aset lancar dari PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2022 pada label disajikan dalam miliaran rupiah sesuai dan lain. Pos-pos akun tahun dari tahun 2020 dengan total 20.589 dan tahun selanjutnya 38.301 rupiah. Terus tahun selanjutnya lagi 2022 31.947 dan horizontalnya dari tahun 2020 sampai 2021 perubahan 14 sampai 774 dan perubahan persennya 31,77%. Nggak beda jauh dari angka 14. Analisis hasil total aset lancar dari PT Telekomunikasi Indonesia pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 31,77% dibandingkan dengan tahun 2020, sedangkan pada tahun 2022 terjadi penurunan sebesar minus 10,15% dibandingkan dengan tahun 2021. Terus selanjutnya ada laporan keuangan aset tidak lancar dari PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Dan aset tidak lancar, aset kontrak dari tahun 2020 total aktifnya 246,443 dan 2021 277,184 ya. 2022 tahun selanjutnya 275,192. Dari horizontal analisis 2020 sampai 2021 30,241 dan perubahan persennya 12,25% dan 2021 perubahan rupiahnya 444,90,51 perubahan persennya 88,37%. Analisis hasil total aset tidak lancar dari PT Telekomunikasi Indonesia pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 7,72% dibandingkan dengan tahun 2020. Kemudian pada tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar 1,96% dibandingkan dengan tahun 2021.
Terus ada laporan keuangan neraca liabilitas jangka pendek dan analisis hasil total aktiva dari PT Telekomunikasi Indonesia pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebanyak 12,25% dibandingkan dengan tahun 2020. Kemudian pada tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar 88,37% dibandingkan dengan tahun 2021. Total liabilitas jangka pendek dari PT Telekomunikasi Indonesia pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,05% dibandingkan dengan tahun 2020. Kemudian pada tahun 2022 menjadi peningkatan sebesar 1,82% dibandingkan dengan tahun 2021. Nah, terus selanjutnya ada laporan keuangan neraca liabilitas jangka panjang. Dengan total horizontal dan pos-pos akun analisis hasil total liabilitas jangka panjang dari PT Telekomunikasi Indonesia pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 9,9% dibandingkan dengan tahun 2020. Kemudian pada tahun 2022 menjadi penurunan sebesar minus 11,35% dibandingkan dengan tahun 2021. Jumlah liabilitas dari PT Telekomunikasi Indonesia pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 4,55% dibandingkan dengan tahun 2020. Kemudian pada tahun 2022 menjadi penurunan sebesar minus 4,44% dibandingkan dengan tahun 2021. Terus ada laporan keuangan neraca ekuitas dengan pos-pos akun ekuitas pada saham 4.953 dan 2021 4.953, 2022 4.953. Dan horizontal analisis perubahan rupiah dan sampai perubahan persennya. Jumlah ekuitas dari PT Telekomunikasi Indonesia pada tahun 2021 mulai peningkatan sebesar 20,27%. Kemudian pada tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar 2,66%. Total liabilitas dan ekuitas dari PT Telekomunikasi Indonesia pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 12,25%. Kemudian pada tahun 2022 terjadi penurunan sebesar minus 0,72%. Terus ada laporan laba rugi laba sebelum pajak. Dan analisis hasil total pendapatan dari PT Telekomunikasi Indonesia terjadi 2021 peningkatan sebesar 4,90% dan kemudian pada tahun 2022 mulai peningkatan sebesar 2,86%. Total laba usaha PT Telekomunikasi Indonesia dari tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 9,33%. Dan kemudian pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar minus 16,78%. Jumlah sebelum pajak penghasilan dari PT Telekomunikasi Indonesia pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 12,64%. Kemudian pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 16,8%. Dan laporan keuangan laba rugi ekuitas pos-pos dan akun horizontal analisis hasilnya. Jumlah ekuitas dari PT Telekomunikasi Indonesia tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 20,27%. Kemudian pada tahun 2022 menjadi peningkatan sebesar 2,66%. Total liabilitas dan ekuitas dari PT Telekomunikasi Indonesia pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 12,25%. Kemudian pada tahun 2022 terjadi penurunan sebesar minus 0,72%. Dan ada laporan keuangan laba rugi ekuitas. Jadi sebelumnya ekuitas doang, dan ini ada jumlah laba komprehensif tahun berjalan dari pos-pos akun. Terus horizontal analisis perubahan semakin menurun.
Dan lanjut laporan keuangan laba rugi ekuitas dengan pos-pos akun jumlah laba komprehensif tahun berjalan dari tahun 2020 sampai 2022, horizontal analisis dari perubahan RP, perubahan persen akan semakin terus berjalan dengan hasil minus. Analisis hasil jumlah laba komprehensif tahun berjalan dari PT Telekomunikasi Indonesia pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 38,25%. Kemudian pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 18,04%. Jumlah laba bersih per ADS dari PT Telekomunikasi Indonesia pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 19,02%. Kemudian pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar minus 16,18%. Jadi common size analisis common size-nya adalah perbandingan perubahan dalam pos-pos dengan total aktiva. Dengan saya jelaskan tadi, ini adalah penjelasannya. Pasifa dan penjualan dan perbandingan disajikan dengan persentase per komponen dalam laporan keuangan, baik dalam laporan neraca maupun laba rugi. Dalam analisis ini perubahan akan menggunakan balansi berupa komposisi investasi, aktiva dan struktur modal pasifa. Sedangkan struktur modal menggambarkan aktivitas utang perusahaan terhadap modal sendiri. Analisis common size dilakukan juga untuk membandingkan data-data laporan keuangan perusahaan periode berjalan dengan sebelumnya, membandingkan antar kompetitor atau membandingkan dengan industri. Dengan terus ada penjelasan dari horizontal analisis yang saya sebutkan tadi. Analisis horizontal ada suatu analisis persentase kenaikan ataupun penurunan yang terdapat di dalam berbagai pos akun laporan keuangan yang komparatif antara 3 tahun periode lebih periode laporan komparasi. Berdasarkan analisis horizontal, kita bisa mengetahui jumlah pada setiap pos laporan tahun terakhir bila dibandingkan dengan pos yang ada di dalam laporan keuangan sebelumnya. Analisa ini membandingkan dua laporan, yaitu laporan keuangan pada tahun sekarang dengan laporan keuangan sebelumnya. Prosedur metode analisa horizontal: menyusun tabel komparasi aset dasar. Terus yang kedua, memasuki komponen aset dan kewajiban. 3. Menyusun laporan laba rugi komparatif. 4. Menyusun laporan laba ditahan komparatif. Terus ada indeks analisis. Analisis indeks trend adalah salah satu metode analisis laporan keuangan untuk mengetahui kecenderungan atau tren keadaan keuangan suatu perusahaan, apakah naik, turun, atau tetap. Kecenderungan posisi keuangan yang disusun untuk 3 periode atau lebih. Untuk melihat tren tersebut digunakan angka indeks 100. Oleh karena itu, teknik analisisnya tersebut analisis indeks. Analisis ini berubah semua angka dalam laporan keuangan pada tahun dasar menjadi 100. Dimana tahun dasar bukanlah suatu tahun yang awal, tetapi tahun yang dianggap normal. Dengan demikian, analisis ini dilakukan untuk membandingkan perkembangan dari waktu ke waktu. Berdasarkan siat analisis tersebut, maka hanya laporan neracalah yang bisa disajikan dalam bentuk indeks, karena untuk laporan laba rugi hanya tersedia 1 tahun pelaporan. Indeks analisis, jadi cara penyusunan laporan dengan indeks: menentukan tahun dasar, menentukan angka indeks pada periode tahun yang dianalisis, pos-pos dari periode laporan yang dianalisis dibandingkan dengan pos-pos yang sama dalam laporan keuangan tahun dasar. Terus yang kedua, dalam menghitung rasio tren kecenderungan, pada umumnya tidak semua pos-pos neraca dan laporan laba rugi yang beberapa periode tersebut dihitung, karena tujuan utama dari perhitungan rasio adalah membuat perbandingan antara pos yang mempunyai hubungan informasi dengan pos-pos lainnya. Tren dari suatu pos neraca atau laba rugi hanya merupakan data dan belum menjadi informasi. Akan menjadi informasi kalau dikaitkan dengan pos-pos lainnya. Misalkan kenaikan penjualan dikaitkan dengan aktiva produktif dalam periode yang sama, harga pokok penjualan dan biaya operasi. Penjelasan di sini juga ada penjelasan dengan persentase gross profit margin pada tahun 2021 apabila dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 1,33%. Namun pada tahun 2022 apabila dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 6,34%.
Persentase operating profit margin pada tahun 2021 apabila dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 2,09%. Namun pada tahun 2022 apabila dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 5,83%. Persentase net profit margin pada tahun 2021 apabila dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 2,05%. Namun pada tahun 2022 apabila dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 5,83%. Persentase return on asset pada tahun 2021 apabila dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,06%. Namun pada tahun 2022 apabila dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 2,56%. Persentase return on equity pada tahun 2021 apabila dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 1,1%, dan pada tahun 2020 apabila dibandingkan dengan tahun 2021 juga mengalami penurunan sebesar 4,81%. Dan ada rasio likuiditas persentase gross profit margin pada tahun 2021 apabila dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 1,3%. Namun pada tahun 2020 apabila dibandingkan dengan tahun 2021 pokoknya dan seterusnya. Terus ada analisis rasio profitabilitas, margin laba kotor dengan rumus laba kotor dibagi penjualan kali 100%. Persen rasio tahun 2020, 2021 dan 2022. Terus ada margin laba operating profit margin dan OPM laba sebelum bunga dan pajak EBIT bagi penjualan kali 100%. Dan tahun rasionya selanjutnya. Terus ada rasio pembelian aset, terus ada rasio pembelian ekuitas dan rasio pembelian, terus kedua likuiditas, terus yang satunya rasio lancar, rasio cepat, rasio kas, solvabilitas, rasio utang terhadap aset, dan rasio utang terhadap ekuitas. Dan segitu dari presentasi saya. Semoga paham dengan penjelasan saya, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.